Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafan hufratin minan nar wa anqaddakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi. Mudah-mudahan perjumpaan kita, silaturahmi kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, insya Allah pada hari ini kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang dapat diterima jadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di luar sana banyak orang-orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, atau bisa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Mengapa demikian, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian? Yang pertama, bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban akan dihapus semua dosanya. Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban hufirallahu ma taqaddama min dzambih. Puasa. Kemudian yang berikutnya, sholat. Orang-orang yang melaksanakan sholat pada bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh ketakwaan kepada Allah, juga akan diampuni semua dosa-dosanya. Rasulullah mengingatkan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban hufirallahu ma qaddama min dzambih. Kemudian yang berikutnya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mengapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang istimewa, bulan yang mulia bagi umat Islam? Karena pada bulan Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadana unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian yang berikutnya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat mulia yang oleh umat Islam di Indonesia dinamakan malam Lailatul Qadar. Mengapa kita menamakan malam Lailatul Qadar? Karena malam itu malam yang sangat istimewa, di mana umat Islam pada malam itu melaksanakan ibadah. Ibadahnya baik, ibadahnya betul, dan ibadahnya dapat diterima oleh Allah, maka ibadahnya akan mendapat pahala. Pahalanya
lebih baik dari kita beribadah 1000 bulan, sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka mal lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikati waruh bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penjelasannya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, inna anzalnahu fil lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Para ahli tafsir menjelaskan tentang kalimat menurunkannya, apakah yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi terjemah yang lengkap, inna anzalnahu fil lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Oleh umat Islam di Indonesia biasa memperingati malam temurunnya Al-Quran dengan nuzul Quran. Umat Islam di Indonesia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mulai diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, dan ada yang berpendapat dengan beberapa dalil diturunkannya Al-Quran mulai pada tanggal 23 Ramadan. Ya, itu semuanya pendapat-pendapat para ulama. Sedangkan Rasulullah, manakala ditanyakan oleh para sahabat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan mulai Al-Quran diturunkan? Rasulullah tertegun. Rasulullah kemudian menjawab dengan kalimat yang sangat bijak. Jawabannya, aku dilupakan oleh Allah. Jadi Rasulullah sendiri lupa kapan pertama kali Al-Quran diturunkan. Nah, sehingga peringatan nuzul Quran tidak perlu diperdebatkan tanggal 17, tanggal 23, boleh-boleh saja. Mengapa demikian? Rasulullah memang dilupakan oleh Allah tentang nuzulul Quran. Kemudian pada kalimat yang berikutnya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, inna anzalnahu fil lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Para ahli tafsir menafsirkan tentang malam kemuliaan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, yaitu wa ma adraka malailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dijawab, dijelaskan pada ayat yang berikutnya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, atau yang biasa kita sebut malam Lailatul Qadar. Sehingga seperti apa yang saya katakan di atas, malam Lailatul Qadar kalau di dalam Al-Quran disebutkan malam kemuliaan, yaitu malam di mana umat Islam menjalankan ibadah, ibadahnya baik, ibadahnya betul, ibadahnya dapat diterima oleh Allah, ibadahnya mendapat pahala dari Allah, pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian pada ayat yang berikutnya, tanazalul malaikatu biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak hanya diturunkannya Al-Quran, tetapi pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk membawa berkah bagi umat manusia di dunia ini. Penjelasannya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian,
membawa berkah untuk semua umat manusia di dunia ini. Di dalam di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayatnya 4 sampai 6, di situ disebutkan bahwa pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, semua urusan yang penuh dengan hikmah itu diselesaikan oleh para malaikat. Kemudian apakah urusan yang hikmah itu? Para ahli tafsir menerangkan bahwa urusan tentang hidup, urusan tentang mati, urusan tentang kaya miskin, urusan tentang baik buruk, itu ditentukan pada malam itu, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang terakhir ayat itu yang kelima, maksud saya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbitnya matahari. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita memperoleh Lailatul Qadar? Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Para ulama mengajarkan kepada kita sebetulnya sangat mudah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dimulai sebelum masuknya bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri mempelajari tentang Ramadan, tentang puasanya, tentang ibadahnya, tentang zakat fitrahnya, tentang sholatnya, dan semua yang terkandung yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan. Itu sebetulnya kita pelajari pada sebelum bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, kita tinggal melaksanakan ibadah-ibadah yang telah kita pelajari itu. Sholat kita menjadi lebih baik, infak kita menjadi lebih baik. Maksudnya infak kita biasanya dilaksanakan pada saat kita masjid memberi infak, kita pengajian memberi infak, ada fakir miskin datang kita memberi infak. Tapi pada bulan Ramadan diharapkan infak dan sedekah kita sudah terjadwal oleh kita. Pada hari ini kita akan menginfakkan apa, pada hari ini kita akan mensedekahkan apa. Itu selama pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kita akan mengharapkan bisa mendapat Lailatul Qadar. Nah, setelah itu pada tanggal 1, 2, 3 sampai pada tanggal 19 masuk kepada tanggal 20 Ramadan, para ulama menuntunkan bahwa kita untuk bisa beriktikaf. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk berdoa, dan lain sebagainya. Itu ada syarat rukunnya orang-orang yang beriktikaf. Mengapa demikian? Sekali lagi, untuk bisa meraih, untuk bisa mendapat Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tubasyyiruhunna wa antum waqifuna fil masjidi, yang artinya, dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di masjid. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, Al-Baqarah 187 sebetulnya tidak hanya menerangkan itu. Al-Baqarah 187 itu menerangkan hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, hubungan suami istri boleh saja dilakukan pada malam hari, tetapi digariskan oleh Al-Quran, jangan dilakukan pada hari atau pada bulan atau pada hari ke-20 sampai terakhir bulan Ramadan terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Mengapa demikian? Harapannya 10 hari terakhir bulan Ramadan kita untuk bisa beriktikaf di masjid sesuai dengan Al-Quran itu. Wala tubasyiruhuna wa antum aqifuna fil masjidi, surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di masjid. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah untuk meraih Lailatul Qadar harus iktikaf? Ya tidak harus. Bagi orang-orang yang tidak mampu beriktikaf karena satu dan lain hal, ada halangan, maka para ulama itu mengajarkan kepada kita, mulai pada bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, kita harus beribadah yang sungguh-sungguh. Beribadah hanya mengharap ridho Allah, beribadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan, Rasulullah menyampaikan, mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban hufirallahu mataqaddama min dzambik. Siapa yang berdiri, bersolat maksud saya, pada malam Lailatul Qadar dengan iman wahtisaban, mengharap ridho Allah, akan dihapus dosa-dosanya. Sholat mangkoma Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang kedua, kita pada bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, tadarus. Harapannya tadarus kita ditingkatkan, tidak seperti pada tadarus sebelum bulan Ramadan. Artinya tadarusnya yang baik, tadarusnya yang betul sesuai dengan ketentuan. Jangan kita tadarus supaya cepat selesai. Di musola-musola, di masjid-masjid, biasa kita dengar bahwa di masjid saya selama bulan Ramadan, hari ke-1, ke-2, sampai ke-7 sudah bisa menghatamkan satu Al-Quran. Ya, itu baik, itu baik. Tetapi lebih baik hatam dengan sebaik-baiknya. Artinya membaca Al-Quran mungkin diresapi dengan maknanya, mungkin dengan lafal yang baik dan ketentuan-ketentuan membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Ramadan ini harapannya kita dapat meningkatkan zikir kita, sholat malam kita. Kalau orang-orang di desa menyebutkan wiridan, ya oke lah, kita membaca wirid, membaca zikrullah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan, tidak ada ketentuan. Dalam Al-Quran disebutkan zikrong kasiro, artinya zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingat kepada Allah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan sebagainya. 100 kali, 200 kali, 1000 kali, boleh-boleh saja, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa kita berdoa. Pada setiap malam bulan Ramadan diharapkan kita berdoa memohon kepada Allah. Mohon apa saja, supaya menjadi berkah, supaya anak jadi soleh, supaya keluarga jadi bahagia. Tetapi oleh Rasulullah dituntunkan doa pada bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka ngafuun tuhibbul ngafa fa'fungani. Itu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi selain kita berdoa apa saja yang kita maui, yang kita bisa, tapi jangan lupa kita berdoa Allahumma innaka ngafuun tuhibbul ngafa fa'fungani, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha pemurah, Engkau adalah mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Mengapa demikian? Yakinlah bahwa hidup kita
pasti mempunyai dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Maka sangatlah baik pada bulan ini kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu bapak dan saudara sekalian, kemudian selanjutnya, kapan yang jelas turunnya Lailatul Qadar itu? Para ulama sesuai dengan hadis, sesuai dengan pendapat para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun pada hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ditambahkan lagi, malam Lailatul Qadar itu akan turun pada malam ganjil 10 hari malam yang terakhir bulan Ramadan. Nah, itulah Lailatul Qadar yang bisa saya sampaikan pada ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Para ulama juga menambahkan, apa sih tanda-tandanya akan turun malam Lailatul Qadar? Sebetulnya sudah ada itu pada ayat kelima surat Al-Qadar, ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matlangil fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar cirinya pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Nah, para ulama menerjemahkan tentang kesejahteraan hubungannya dengan alam, yaitu pada malam hari itu malamnya sejuk, malamnya tidak mendung, malamnya cerah, malamnya tidak hujan, malamnya tenang, malamnya sejahtera, malamnya syahdu lah ya, cara bahasa orang-orang yang pinter begitu. Jadi malam itu malam yang sangat sejahtera, sangat membahagiakan. Itu malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian ditutup malam itu pada harinya matahari terbit dengan cerah di ufuk timur, yaitu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Itulah ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sedikit apa yang bisa saya sampaikan tentang Lailatul Qadar. Apabila ada baiknya, marilah kita pakai bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.